analisis novel Oscar Pelangi dan juga novel Surat Kecil untuk Tuhan. Terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan tadi, akan para pemateri jawab saat sesi tanya jawab dibuka pada setelah pemaparan materi yang kedua. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lanjut untuk melakukan pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama kita, yaitu Muhammad Ariel. Kepada saudara Muhammad Ariel, memperkenalkan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi ini, yaitu unsur pembangun dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama ada pengertian novel. Novel merupakan cabang karya sastra yang berbentuk prosa. Sebuah novel biasanya digunakan untuk memisahkan atau menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi. Yang kedua ada unsur pembangun. Unsur pembangun terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk karya sastra dalam karya sastra itu sendiri. Contohnya ada tema, tokohan, rata-rata setting, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, merupakan unsur yang membangun karya sastra dari luar. Pengarang dalam menulis karyanya menggunakan nilai-nilai tambahan pada saat membaca, yaitu nilai moral, nilai adat istiadat, dan nilai agama. Sekian pembahasan dari saya. Baik, terima kasih Pak kepada saudara Muhammad Ariel atas pemaparan materi yang sangat baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi masih tentang analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Untuk pemateri selanjutnya saya hadirkan saudari Novarista. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah inti atau ide dasar cerita. Dari ide dasar cerita inilah sebuah cerita akan dibentuk dan dikembangkan oleh pengarang. Novel Surat Kecil untuk Tuhan menceritakan kisah nyata seorang perempuan yang mengidap penyakit kanker jaringan lunak. Tema dalam novel tersebut adalah tema perjuangan hidup yang diselimuti oleh kisah persahabatan, kasih sayang, dan juga pengorbanan. Kemudian ada alur atau plot. Alur adalah jalannya peristiwa dalam sebuah cerita yang terjadi dalam suatu urutan waktu. Dalam urutan waktu tersebut, alur terdapat 3 jenis, yaitu alur maju atau kronologis, alur mundur atau flashback, dan juga alur campuran atau gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Alur dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Daponak ini menggunakan alur maju. Hal ini dapat dilihat dari penggambaran peristiwa-peristiwa dalam novel tersebut yang dimulai dari awal hingga akhir secara bertahap. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Berdasarkan watak dan karakternya, penokohan dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan juga antagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis digambarkan memiliki sifat yang baik dan selalu mendapatkan masalah. Kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat buruk dan selalu menimbulkan konflik. Kemudian ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh penengah dari tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Tokoh protagonis digambarkan sebagai seorang yang memiliki sikap netral. Tokoh dalam Surat Kecil untuk Tuhan, yang pertama ada Keke sebagai tokoh utama. Keke digambarkan sebagai remaja yang memiliki sikap cerdas, kemudian aktif dan juga percaya diri. Kemudian ada ayah Keke yang memiliki sifat baik, perhatian, selalu berusaha, dan juga saya menyayangi keluarga. Tokoh lain dalam Surat Kecil untuk Tuhan yaitu ada sahabat-sahabat Keke. Sahabat-sahabat Keke digambarkan sebagai teman-teman Keke yang selalu menemani dan membantu Keke dalam kehidupan. Kemudian ada Andi, anak laki-laki yang menjadi cinta pertama dari Keke. Tokoh lainnya ada Pak Ius, Bibi, Kak Titi, Angel, kemudian ada Dr. Andi dan Profesor Muklis yang
selalu membantu dalam pengobatan fisik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Nafarisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Rada Tenjana. Pada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih Haira telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada latar atau setting itu merupakan pengertian tempat, hubungan waktu dan juga lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Latar yang pertama itu adalah latar tempat pada novel ini adalah berada di kota Jakarta dan juga di Surabaya. Yang kedua ada latar waktu pada cerita ini itu pada pagi hari, siang hari dan juga malam hari. Ada pun waktu lain yaitu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 di saat Keke masuk SMP sampai ujian lulus SMP. Untuk latar yang terakhir itu adalah latar suasana pada novel ini adalah membahagiakan, kesedihan dan juga mengharapkan. Yang selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi atau teknik yang secara sengaja dipilih oleh pengarang untuk mengemukakan gagasan ide dalam ceritanya. Sudut pandang pertama dalam cerita ini ada pada mata saya, aku dan kami. Sudut pandang orang ketiga pada novel ini menggunakan kata aku dan kamu. Sudut pandang orang ketiga pada novel ini menggunakan kata dia dan mereka. Pada novel karya Agnes Daltonang ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau tokoh utama, dan ia juga menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya itu gaya bahasa atau tingkah pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Tiap penulis sendiri memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Agnes Daltonang menggunakan gaya penulisan yang lugas dan penuh dengan fantasi. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada sang pembaca. Amanat bisa disebut tersirat itu secara tidak langsung dan tersurat secara langsung. Amanat dari novel Surat Tuhan ini diingatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak ada yang abadi, cepat atau lambat mereka pasti akan kembali kepadanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih Saudara Datun atas pemaparan materinya. Kita lanjut kepada pemaparan materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Rasmalian Sabri. Kepada Saudari, saya persilakan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan buat melakukan diskusi. Dalam di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam unsur ekstensif dan juga analisis nilai-nilai yang terdapat dalam unsur ekstensif. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan antara alat dan juga etika. Dalam nilai moral juga bisa berupa nilai moral baik maupun nilai moral buruk. Dalam novel Surat Tuhan ini, nilai moralnya berupa tanggung jawab, berupa tanggung jawab, kesabaran, keikhlasan dan tanggung jawab, kekeh sebagai seorang dengan penyakit yang ia derita. Selanjutnya itu ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah nilai yang berkaitan antara individu dan juga Tuhan. Bisa berupa doa maupun ibadah lainnya. Dalam novel Surat Tuhan ini, nilai agamanya berupa kepasrahan, kekeh dalam menghadapi penyakit yang ia derita. Selanjutnya itu ada nilai sosial budaya.
Nilai sosial budaya ini berupa nilai yang berkaitan antara individu dengan masyarakat, bisa berupa pergaulan ataupun kebiasaan masyarakat setempat. Dalam novel ini menceritakan tentang kasih sayang kedua orang tua Keke dan juga teman-temannya yang selalu mendukung Keke dalam keadaan apapun. Selanjutnya itu ada nilai adat istiadat. Adat istiadat ini mencakup pada norma dan tradisi yang berlaku. Dalam novel ini terdapat ada nilai adat istiadat berupa kebiasaan anak remaja pada daerah Jakarta. Dan terakhir itu ada nilai pendidikan. Nilai ini memicu pada pentingnya pembelajaran dan pengembangan pada masyarakat. Dalam novel ini menceritakan tentang pentingnya perjuangan kita dalam mengejar pembelajaran. Dia dalam keadaan apapun dia selalu mematikan ilmu pendidikan. Sekian presentasi saya. Ya baik, terima kasih banyak untuk saudari Razwa, dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemateri yang sudah menjabarkan dan menjelaskan materi yang mereka bawa dengan sangat baik kepada para audiens. Baik hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki sesi menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjawab mengenai analisis novel Laskar Pelangi yang akan dijawab oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 dan para pemateri, silakan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Federica Mariasti dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa permasalahan yang ada di dalam novel Laskar Pelangi? Permasalahan pada novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kemiskinan dan hubungannya dengan pendidikan, di mana novel ini menunjukkan betapa sulit pendidikan di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Contoh perjuangan tokohnya adalah usaha keras Bu Muslimah serta anak-anak Laskar Pelangi dalam menjalani aktivitas pembelajaran di sekolah yang serba terbatas dan penuh dengan rintangan. Lalu ada tokoh Lintang yang harus bersepeda berpuluh-puluh kilometer dan seringkali dihadang oleh buaya besar demi mencapai sekolahnya agar bisa belajar. Ya baik, kepada saudari Federica, apa sudah cukup terjawab? Selanjutnya. Menjawab pertanyaan dari Habibie. Apakah unsur ekstrinsik harus terdapat pada novel? Jawabannya harus. Unsur ini membangun cerita dari luar tentang bagaimana pandangan penulis dibuat di dalamnya. Cerita seperti keyakinan dan pandangan hidupnya untuk menunjukkan dan mengangkat nilai-nilai yang ingin disampaikan di dalam novel dan ditulis oleh penulis. Ya, bagaimana saudara? Sudah cukup menjawab? Cukup. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Susanti kelompok 5. Pertanyaannya adalah tema apa yang terdapat pada novel Laskar Pelangi. Tema yang terdapat dalam novel ini adalah perjuangan melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam meraih pendidikan. Kisah para tokoh utama seperti Ikal dan Lintang mencerminkan semangat tak pernah menyerah dalam mengejar impian meskipun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial yang sulit. Tema pendidikan ini juga diselingi dengan kisah persahabatan yang sangat erat dan penuh makna antara anggota Laskar Pelangi. Bagaimana Pak sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih para pemateri dari kelompok. Mohon maaf, ada satu jawaban lagi yang belum dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Rafli dari kelompok 1. Nilai budaya apa saja yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi? Novel Laskar Pelangi menggambarkan keragaman budaya dan tradisi lokal masyarakat Pulau Belitung. Adanya perbedaan status antara kelompok buruh tambang dan kelompok pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi merupakan salah satu contoh nilai sosial budaya yang tercermin pada novel ini. Ya, bagaimana saudara? Sudah menjawab? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari para audiens dengan sangat baik juga.
Dan selanjutnya kita akan membuka lagi sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh kelompok 4 dalam konteks analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Sesi tanya jawab saya buka, silakan angkat tangannya. Baik, saudara di sebelah sana silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nisa Amalia, perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya. Dalam sebuah novel, jika terdapat salah satu dari bagian unsur ekstrinsik yang tidak tercantum, apakah tetap bisa disebut dengan karya sastra novel yang sempurna? Materi sudah dijelas. Oke, selanjutnya selamat berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perkenalkan nama saya Bima dari kelompok 5. Saya ingin bertanya apakah dalam satu novel dapat membuat dua tema Terjawab pertanyaannya? Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan berdiri. Saya Rita Gisovia dari kelompok 1 ini bertanya. Tadi kan pemateri 3 menyebutkan latar belakang pada novel sudah ditentukan, di mana latar tempatnya itu ada di Singapura. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan tokoh utama di Singapura itu, karena tadi tidak dijelaskan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan berdiri, saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Habib Kurniawan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Mengapa kata ganti orang pertama dan ketiga sangat penting dalam suatu novel? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, sesi bertanya saya tutup. Para pemateri, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa dijawab sekarang? Ya, para hadirin sekalian, saya juga menghimbau jika memang ada sanggahan untuk para pemateri yang menurut para hadirin tidak masih butuh dijelaskan lagi atau memang merasa bahwa materi yang dibawakan itu janggal, bisa langsung mengangkat tangannya dan menyampaikan opininya kepada para pemateri. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam sebuah novel, jika terdapat salah satu dari bagian unsur yang tidak tercantum, apakah bisa disebut dengan karya sastra novel yang sempurna? Jawabannya, tidak ada definisi pasti tentang apa yang membuat sebuah novel sempurna. Tetapi kebanyakan orang setuju bahwa sebuah novel yang baik harus memiliki unsur-unsur tertentu, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Namun, keberadaan atau tidak ada unsur tertentu tidak selalu menentukan apakah sebuah novel sempurna atau tidak. Apakah sudah cukup terjawab? Baik. Jawaban selanjutnya, silakan. Kalau ada yang membantah silakan, dari kelompok lain juga boleh. Mau menambahkan, mau membantah, boleh. Kalaupun penanya merasa belum lengkap jawabannya, boleh kembali bertanya dan menjawab sampai jawabannya terasa sudah menunjukkan hal-hal yang menuju kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa kata ganti orang pertama dan ketiga sangat penting dalam satu novel? Jawabannya, kata ganti orang pertama dan ketiga memainkan peran penting dalam novel karena mereka membantu membentuk sudut pandang naratif. Penggunaan kata ganti orang pertama seperti aku atau saya memungkinkan pembaca merasakan pengalaman langsung dari sudut pandang tokoh utama. Kemudian menciptakan koneksi emosional yang kuat. Di sisi lain, kata ganti orang ketiga seperti dia atau mereka memberikan pandangan lebih objektif dan memungkinkan penulis menjelajahi sudut pandang berbagai kalangan.
Ya, bagaimana saudara, apakah ada sanggahan? Cukup. Baik. Pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah dalam satu kelompok dapat kelompok 2 tema sekaligus? Jawabannya dapat 2 macam tema, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan tema pokok yang menjadi ide dasar cerita. Dengan tema minor adalah tema yang ditambahkan dalam sebuah cerita, sehingga dalam sebuah cerita dapat membuat ide cerita. Baik, saudari, apakah sudah cukup terjawab? Tidak ada sanggahan? Baik. Pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1. Apa yang dilakukan KP di Singapura? KP sedang melakukan pengobatan dikarenakan rumah sakit di Indonesia belum memadai untuk mengobati penyakit KP. Apakah ada sanggahan, saudari? Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, pemateri Ariel bisa dijawab ulang pertanyaan dari sebelumnya. Jawabannya, tidak ada definisi pasti tentang apa yang membuat sebuah novel sempurna. Tetapi kebanyakan orang setuju bahwa sebuah novel yang baik harus memiliki unsur-unsur tertentu, baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Namun, keberadaan atau ketiadaan unsur tertentu tidak selalu menentukan apakah sebuah novel sempurna atau tidak. Sudah cukup terjawab? Baiklah, itulah sesi tanya jawab untuk analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para audiens yang berkenan untuk memberikan sanggahan maupun pertanyaan kepada para pemateri, karena hal ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Saya selaku moderator mewakilkan kelompok 3 dan juga kelompok 4 untuk mengucapkan terima kasih kepada para audiens karena sudah menjaga ruang tetap kondusif dan ikut serta dalam kegiatan diskusi panel pada siang hari ini. Demikianlah rangkaian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan lewat diskusi ini kita dapat semakin berpikir kritis, kreatif, namun tetap santun dalam berbicara. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam sepanjang diskusi kita pada siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pausta Situmorang selaku guru pembimbing dan rekan-rekan kelas 12 MIPA 3 yang telah antusias dalam mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Saya, Khaira Tani selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.